Teman-teman tahu nggak sebenarnya siapa sih sosok bapak berkacamata yang selalu ada di belakang buku Iqra? Siapa beliau? Yuk kita obrolin bersama-sama. Mungkin banyak dari kita sebelum kita fasih membaca Al-Quran, khususnya buat teman-teman muslim ya, sebelumnya kita mengenal huruf hijaiyah dengan menggunakan buku Iqra atau metode Iqra. Iya nggak teman-teman? Nah, buku Iqra ini dicetuskan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji As'ad Humam. Beliau merupakan penggagas dan pencetus metode Iqra. Beliau lahir pada tahun 1933 di Selokraman, Kota Gede, Yogyakarta. Kalau dari sini, kan sementara saya tinggal di Jogja ya teman-teman. Kalau dari kosan saya itu nggak jauh-jauh banget sih. Jadi mungkin sekitar 15-an menit lah kalau ke Kota Gede. Jadi berdasarkan informasi yang saya peroleh, saat beliau SMA, beliau mengalami kecelakaan pada saat memanjat pohon dan mengakibatkan beliau mengalami pengapuran tulang belakang dan harus dirawat intens selama setengah tahun. Nah, akibat kejadian ini, mohon maaf, katanya leher beliau itu tidak bisa digerakkan teman-teman. Bahkan beliau juga harus menggunakan tongkat ketika beliau berjalan. Sebagaimana pose beliau di sampul buku Iqra, teman-teman. Kan beliau menggunakan tongkat kan. Dalam menemukan buku Iqra, beliau dibantu oleh Ustadz Muhammad Jazir ASP, yaitu Ustadz yang mungkin kini kita kenal sebagai sosok sentral di Masjid Jogokaryan, Yogyakarta. Setelah menemukan metode Iqra ini, Kiai As'ad Humam dan Ustadz Jazir dibantu oleh tim Tadarus Angkatan Muda Masjid dan Musola atau AMM, mendirikan TK Al-Quran AMM Yogyakarta pada 16 Maret 1986. Nah, dari Taman Pendidikan Al-Quran yang sudah didirikan tersebut, kemudian beliau juga kembali mendirikan Taman Al-Quran di berbagai tempat yang lain. Dari sinilah awalnya Iqra menyebar dengan cepat sehingga mulai banyak digunakan di banyak tempat. Setelah berbagai eksperimen yang beliau lakukan dengan metode ini dan banyak berhasil dilakukan di Kota Gede, kemudian sistem Iqra mulai menyebar ke Gresik dan Semarang, teman-teman. Nah, puncaknya pada tahun 1988, metode Iqra mendapatkan pengakuan langsung dari Menteri Agama, sehingga dilakukan distribusi secara masif dan nasional pada tahun 1992. Kemudahan penggunaan metode Iqra sebagai sistem belajar dalam membaca Al-Quran, kemudian membuat banyak organisasi Taman Pendidikan Al-Quran mengadopsi metode Iqra ini. Dari mulai para pendidik di masjid-masjid, hingga organisasi-organisasi besar seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, teman-teman. Tidak berhenti hanya sampai situ, teman-teman. Pemerintah Malaysia juga ikut mengadopsi metode Iqra secara resmi di akhir tahun 1990-an. Metode ini bahkan disebut-sebut terus menyebar hingga menjangkau negara-negara lain seperti Singapura, Brunei, Thailand, Filipina, Eropa, dan bahkan Amerika loh teman-teman. Tidak bisa dibayangkan seberapa besar jasa beliau dan amal jariah beliau, iya nggak teman-teman? Sehingga dengan karya atau jasa-jasa beliau kita bisa membaca Al-Quran. Semoga juga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua, untuk menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar kita. Amin amin ya rabbal alamin. Beliau Kiai Haji As'ad Humam wafat pada tanggal 2 Februari 1996 pada usia 63 tahun di Yogyakarta. Dan marilah kita panjatkan doa, semoga beliau ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oh ya, absen dulu yuk teman-teman. Siapa di sini yang
secara tidak langsung menjadi murid beliau, akan tetapi bisa membaca Al-Quran dengan metode Iqra? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.